kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi mantap Bapak diri, Erick Thohir. tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas. Sudah ada ya surat protesnya ya, langsung dilayangkan. Langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, benar saya sekali ya, dunia sangat melihat ya. Ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman, AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel ini untuk membahas berita terupdate dari Timnas Indonesia. Oke, setelah kita tadi dengar bagaimana Ketua Umum PSSI ya secara resmi sudah melayangkan surat protes ke Presiden AFC dan juga nantinya akan bersurat ke FIFA untuk memprotes hasil pertandingan yang mana kita ketahui pertandingan tersebut sedikit ada kecurangan. Nah, banyak yang menilai, bukan saja pencinta Timnas Indonesia tetapi media-media Eropa, media luar negeri ini melihat ya, kemenangan Indonesia dirampok. Seperti itu yang dituliskan beberapa media luar negeri. Nah, jadi terlihat jelas bagaimana kepemimpinan wasit yang memimpin Indonesia ini ya sedikit berat sebelah, karena dari segi permainan ya dari Indonesia dan juga Bahrain ini sudah tampil sangat bagus, sangat seru, tetapi ada beberapa kejanggalan ya, di mana ketika pemain-pemain Bahrain ini sedikit dibela oleh wasit dan hal yang tidak harusnya pelanggaran ini diberikan pelanggaran kepada pemain-pemain Bahrain, sehingga Timnas Indonesia sedikit dirugikan dalam pertandingan tersebut. Apalagi Timnas Indonesia harus bermain imbang, padahal dalam pertandingan normal Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Namun wasit memberikan perpanjangan waktu sampai 6 menit. Namun ketika waktu sudah menunjukkan 6 menit dalam perpanjangan waktu, Indonesia masih unggul, tetapi wasit malah membiarkan pertandingan tersebut berjalan hingga akhirnya di menit ke-98 lebih ya, Timnas Bahrain akhirnya membobol gawang Indonesia. Nah, ketika sudah berhasil membobol gawang Indonesia, wasit malah meniup peluit berakhir. Nah, ini sangat terlihat kejanggalan dari wasit yang memimpin. Kenapa Bahrain yang sudah bisa mencetak gol penyeimbang ya, di menit-menit akhir babak kedua, wasit lalu meniupkan peluitnya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Love Indonesia, yang mana dikatakan negara-negara langganan Piala Dunia atau anggota FIFA ini memprotes keras ya kecurangan yang dilakukan oleh Bahrain. Nah, biar kalian tidak penasaran seperti apakah isi videonya, kita langsung saja simak videonya. But when Indonesia make the goal, we can check. Always check so detail so that. Oke, ini adalah ketika supporter Indonesia diwawancarai ya mengenai hasil pertandingan Indonesia versus Bahrain. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. Oh, banyak drama katanya ya pemain-pemain Bahrain. The player playing good. They should. Mami Fulus. Oh, pulus Mami Pulus. Fulus talk. Oke, pulus kepada wasit. Oke, bantu like, subscribe channel originalnya yakni Love Indonesia. Oke, kita simak pembahasannya. Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea, Amerika, bahkan Meksiko sepakat
posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ditempati oleh Oh, Indonesia. Indonesia di posisi Dan mereka kedua. setuju dan menuntut keras Kesepakatan dari Bahrain dan berbagai Wasid Ahmed negara Al-Kaf anggota dihukum FIFA. seberat-beratnya. Sementara itu PSSI bekerja sama dengan KBRI China siap fasilitasi supporter Indonesia yang akan mendukung timnas Indonesia versus China. 40.000 supporter Indonesia siap merah putihkan Stadion Qingdao China. Oh, siap memeriahkan ya. Negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea, Amerika hingga Meksiko semuanya mengomentari laga antara Bahrain versus timnas Indonesia. Menurut mereka ada sesuatu yang tidak beres dalam laga itu sehingga timnas Indonesia gagal meraih kemenangan yang sebetulnya sudah di depan mata. Oke. Seperti diketahui, timnas Indonesia hampir saja membawa pulang poin penuh dari markas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol dari Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk membawa timnas Indonesia unggul atas tuan rumah Bahrain bahkan sampai babak tambahan waktu. Namun keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Al-Kaf ditambah dengan gol penyama kedudukan oleh Mohamed Marhon membuat timnas Indonesia terpaksa hanya bawa 1 poin dari Bahrain. Peluang timnas Indonesia untuk mengamankan posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhirnya menemui kegagalan. Padahal dalam 2 laga sebelumnya pasukan Sintayong tampil cukup gemilang ketika menahan imbang negara favorit macam Arab Saudi dan Australia. Akan tetapi laga yang seharusnya bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia justru buyar ketika faktor eksternal menjadi penentu hasil imbang lawan Bahrain. Dalam hal ini faktor eksternal yang dimaksud ialah kontroversi dari keputusan wasit Ahmed Al-Kaf kontroversi ya, yang merugikan wasit timnas Indonesia. Ahmed Al-Kaf. Sontak saja kontroversi dari pertandingan tersebut mendapat sorotan tajam seluruh dunia lantaran laga kali ini hampir disiarkan ke berbagai penjuru benua, bahkan disiarkan di 100 negara. Oh, disiarkan di Sebenarnya 100 bukan negara. hanya tambahan waktu saja yang menjadi sorotan. Oke, bisa kita namun lihat ya, keputusan wasit dinilai cukup sangat merugikan bagi timnas merugikan Indonesia. pemain-pemain timnas. Tak pelak bukan cuma supporter timnas Indonesia saja, tapi banyak warga net dari seluruh dunia turut geram dengan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. Hal ini lantas mendapat atensi dari negara-negara kontestan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan hingga Meksiko yang ikut menonton laga tersebut. Dimulai dari supporter tim Belanda. Mereka pun tak habis pikir ketika wasit belum kunjung meniupkan terlihat peluit jelas ya. meskipun waktu Tambahan seharusnya waktu 6 telah menit, berakhir. tetapi sampai Wasit sangat meragukan ke karena 98 lebih membiarkan 23 pertandingan ini masih sampai dilanjutkan lebih pertandingan. 11 menit. Gol di menit ke-99. Padahal tidak terjadi sesuatu yang mendesak dalam hal membuang waktu. Seharusnya wasit meniup peluit di menit 96. Itu wasit gila. Parah ya, FIFA parah harus wasitnya. diskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucap fans Ini Belanda dia, ya, _AS wasit mengaku Mohamed Al-Kaf. fans. Sementara itu, fans asal Jepang juga memprotes keras keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia. Ia pun mencontohkan bahwa tim Samurai Biru pernah berada di situasi serupa. Untuk fans Indonesia dari Jepang, kami juga telah menerima keputusan serupa dari negara-negara Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Anda harus terbiasa dengan perlakuan buruk yang dilakukan wasit saat Anda berhadapan dengan mereka. Anda akan menjadi lebih kuat sebagai fans Jepang. Saya berharap perkembangan sepak bola Indonesia. Imbuh fans Jepang _Dijon Victor. Di lain sisi, penggemar dari Korea Selatan menilai jika timnas Indonesia seharusnya bisa meroket ke posisi runner-up apabila skuad Sintayong mendapat perlakuan adil dari wasit Al-Kaf. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana negara-negara anggota ASEAN seperti Belanda, Jepang, Korea, Amerika, bahkan Meksiko ya melihat pertandingan Indonesia versus Bahrain ya terlihat janggal. Sebenarnya Indonesia dikatakan bisa menang dalam pertandingan tersebut. Namun lagi-lagi kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang tidak memberhentikan pertandingan karena waktu tambahan sudah habis, tetapi ia malah membiarkan sampai Bahrain bisa mencetak gol di menit ke-99. Nah, ketika Bahrain sudah berhasil mencetak gol, wasit Ahmed Al-Kaf langsung meniupkan peluit tanda berakhir pertandingan. Nah, ini jelas sangat merugikan skuad timnas Indonesia. Nah, bahkan bukan hanya Indonesia saja yang sudah mengalami seperti ini, bahkan supporter Jepang juga menceritakan bagaimanakah negaranya juga pernah diperlakukan seperti itu. Bahkan memang negara-negara Timur Tengah ini terkenal dengan banyak kontroversi ketika bermain sepak bola. Bahkan ketika mereka unggul, ya banyak mengulur waktu, banyak drama
yang dilakukan para pemainnya berguling-guling ini yang sering terjadi ketika melawan negara-negara Timur Tengah. Nah, ini pantut kita jadikan pengalaman ketika melawan negara-negara di Timur Tengah. Nah, selanjutnya timnas Indonesia akan berjumpa Cina dan ini wajib Indonesia bisa memenangkan laga. Saya yakin dan optimis Indonesia akan bermain terbuka dan bisa memenangkan laga tersebut. Kita lanjut lagi. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Maaf Indonesia, Anda benar-benar layak menang, tapi apa boleh buat? Nah, ini komentar dari supporter dari Jepang ya. Gianni Infantino harus beri sanksi berat kepada wasit Al-Kaf dan jatuhkan hukuman untuk panitia pelaksana Bahrain. Ucap supporter sangat setuju ya. _setil 840. Lain halnya dengan supporter Meksiko. Mereka sampai melontarkan kalimat sarkastik dengan mengatakan jika wasit masih tidak akan mengakhiri laga apabila Bahrain belum juga menyamakan kedudukan. Ini keras Mereka ini Bahrain sindirannya mencetak untuk gol, wasit mungkin Al-Kaf pertandingan dan akan diperpanjang Bahrain. hingga tahun 2026. Seharusnya Indonesia menang, tapi saya tahu trik negara-negara Timur Tengah dalam olahraga. Pada laga berikutnya Indonesia harus menang melawan China. Bahrain tak pantas di posisi runner-up. Itu milik Indonesia yang dirampok mereka. Tulis supporter Meksiko _Ramon Julian. Sementara itu, timnas Indonesia telah tiba di Qingdao, China dengan selamat. Oke, ini Mereka timnas siap Indonesia sudah meraih tiba 3 di poin Cina penuh ya. ketika bertandang dan menghadapi timnas China. PSSI siap berkoordinasi dengan KBRI fasilitasi supporter dukung timnas Indonesia melawan China di Qingdao. 40.000 supporter Indonesia siap merah putihkan Qingdao. PSSI siap menjalin koordinasi dengan KBRI dan KJRI di China untuk memfasilitasi supporter timnas Indonesia untuk menonton langsung di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao. Pihak federasi hendak memastikan beberapa jatah alokasi tiket yang diberikan tuan rumah. Timnas Indonesia akan melawan timnas China dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Selasa 15 Oktober 2020. Oke, hari Selasa ya, 15 Oktober. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Berada di tengah-tengah antara Beijing dan Shanghai. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga menyatakan akan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI. Jika minat supporter tinggi, mereka siap memfasilitasi. Dukungan supporter memang cukup penting untuk mengiringi perjuangan Pratama Arhan dan kawan-kawan, sebab mereka menargetkan meraih poin penuh dalam laga itu. Kami akan lihat kondisi berapa orang Indonesia di sana, baru kita minta ke sana. Jangan nanti minta banyak, ternyata nggak banyak supporter. Menurut berita terakhir yang kami terima, ada sekitar 40.000 orang. Ucap Arya di Jakarta, Kamis 11 Oktober 2024. Nah, oke teman-teman, itulah tadi bagaimana beberapa negara anggota dari FIFA ini ya memprotes keras ya hasil pertandingan Indonesia versus Bahrain, di mana mereka melihat kecurangan yang dilakukan wasit Ahmed Al-Kaf terhadap Indonesia ini banyak menuai kontroversi, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di media-media luar negeri yang juga mengatakan kemenangan Indonesia ini dirampok. Wajar kalau mereka berbicara seperti itu karena kita ketahui perpanjangan waktu yang diberikan wasit sudah melebihi batas yang sudah ditentukan. Artinya ketika Bahrain bisa mencetak gol, ini pertandingan langsung diberhentikan. Nah, seperti yang kita lihat komentar dari fans Meksiko atau supporter Meksiko, ya, mereka menilai wasit Ahmed Al-Kaf ini tidak mau meniupkan fluidnya berhenti jika Bahrain belum bisa mencetak gol atau belum bisa menyamakan kedudukan. Nah, kapan Bahrain mencetak gol dan pertandingan berakhir imbang, maka wasit baru meniupkan fluidnya. Ini artinya Ahmed Al-Kaf ya, sangat membela Bahrain. Artinya banyak bukti yang sudah bisa kita lihat dan Erick Thohir pun sudah mengirimkan surat layangan protes ke FIFA dan juga AFC. Nah, jika nantinya FIFA bisa melihat kejanggalan yang nyata-nyata bukti bersalah, maka Bahrain bisa terkena sanksi, bahkan bisa didenda, bahkan pengurangan poin, sehingga Indonesia bisa dinyatakan menang dalam pertandingan tersebut. Nah, oke,
Jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar bisa berkembang. Nantikan video dari kami selanjutnya dan salam sepak bola.